setelah lahan di Kalimantan Tengah ini kemudian sudah dibabat, pohon-pohon sudah ditebangi, kemudian sekarang sudah ditanami singkong, tapi hasilnya berantakan. Tanah di sana menjadi kering. Sementara singkong yang dihasilkan yang normalnya, singkong ini ukurannya biasanya selengan tangan kita ini, normalnya. Nah ini cuman segede jari telunjuk lah. Meskipun nggak semua ya, tapi ada banyak sekali yang gagal panen karena ukuran singkongnya tidak sesuai harapan. Nah, itulah kemudian membuat kritikan menuju kepada Presiden Jokowi, bulian di mana-mana di media sosial dan sebagainya, ini kepada Presiden Jokowi. Padahal yang mengkritik ini sebetulnya adalah pendukung dan buzzer-buzzernya juga dari Prabowo Subianto, tapi yang disalahin Presiden Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari program food estate yang diamanahkan kepada Prabowo Subianto yang berantakan, tapi yang disalahin Presiden Jokowi. Memang sekarang ini, kritikan atau bahkan bulian ini banyak sekali yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait program food estate. Karena apa? Karena berpengaruh kepada lingkungan, kemudian kerusakan lingkungan, habitat hewan-hewan yang ada di tempat yang digunakan sebagai food estate ini, tapi hasilnya setelah ini lahan ini kemudian dibabat, pohon-pohon ditebangi untuk dijadikan food estate, kerusakan lingkungan, habitat hewan juga sudah mulai terancam, tapi hasilnya food estate ini berantakan, meskipun nggak semuanya gagal total. Kalau kita melihat, memang food estate ini kan ada di Pulau Kalimantan, kemudian ada di beberapa di Sumatera, ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan, lalu kemudian ada di NTT dan ada di Papua. Ini kan awalnya, dulu tahun 2020, ketika virus pandemi COVID ini baru saja melanda dunia. Kemudian ditakutkan akan terjadi krisis pangan. Maka dari itu, Organisasi Pangan Dunia atau FAO ini kan kemudian menginstruksikan kepada negara-negara karena takutnya ada krisis pangan, makanya dibutuhkan adalah lumbung pangan atau food estate ini. Nah, Indonesia pun karena merasa wilayah kita ini wilayah agraris yang memang sangat cocok untuk ditanami bahan pangan, kemudian dijadikan sebagai lumbung pangan, kita melakukan itu. Dan kebetulan Presiden Jokowi ini mengamanahkan Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab menangani food estate yang ada di Kalimantan Tengah, yakni untuk menanam singkong. Nah, itulah yang kemudian membuat Prabowo Subianto merasa yakin, karena ini adalah juga bagian dari pertahanan, karena ini juga bagian dari ketahanan pangan, dia merasa seperti itu. Kemudian dia merasa yakin bahwa nanti di tahun 2025 ini akan sukses, ini akan melebar karena awalnya kan hanya sekitar 30.000 hektar, akan menjadi 1,5 juta hektar katanya di tahun 2025, apalagi ini didukung oleh Kementerian Pertanian, oleh Kementerian PUPR dan juga Pemda setempat di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu, pada tahun 2020, Prabowo Subianto ini merasa sangat yakin. Nah, sekarang kemudian kenyataannya ketika tahun 2023 sekarang, setelah lahan di Kalimantan Tengah ini kemudian sudah dibabat, pohon-pohon sudah ditebangi, kemudian sekarang sudah ditanami singkong, tapi hasilnya berantakan. Tanah di sana menjadi kering. Sementara singkong yang dihasilkan yang normalnya, singkong ini ukurannya biasanya selengan tangan kita ini, normalnya. Nah ini cuman segede jari telunjuk lah. Meskipun nggak semua ya, tapi ada banyak sekali yang gagal panen karena ukuran singkongnya tidak sesuai harapan. Nah, itulah kemudian membuat kritikan menuju kepada Presiden Jokowi, bulian di mana-mana di media sosial dan sebagainya, ini kepada Presiden Jokowi. Padahal yang mengkritik ini sebetulnya adalah pendukung dan buzzer-buzzernya juga dari Prabowo Subianto, tapi yang disalahin Presiden Jokowi.
Nah, ini yang kemudian membuat kita semua menjadi heran. Kenapa kok seperti itu? Padahal sebetulnya Presiden Jokowi ini kan memang sudah berinisiatif sejak tahun 2020. Selain lumbung pangan atau food estate ini kan juga perlunya banyak sekali bendungan untuk mengairi sumber food estate ini, lumbung pangan ini juga sudah dibangun di beberapa wilayah. Tapi kenapa ketika yang diamanahkan kepada Prabowo Subianto justru malah gagal? Padahal di tempat lain ini banyak yang sukses, terutama di NTT dan juga Papua. Di Papua tanah yang subur-subur, kemudian di sana ditanamkan jagung, ini juga hasilnya luar biasa. Jagung nilai jualnya pun juga melebihi harga dari pasaran, 5-6 ribu per kilogramnya. Ini sudah untung banyak. Nah, ini bukan tanggung jawab Prabowo Subianto, ini tanggung jawab adalah dari Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Tapi oleh pendukung Prabowo, ini diklaim bahwa ini adalah hasil kerja Prabowo. Ini yang kemudian foto ketika Presiden Jokowi datang ke Papua, meninjau food estate jagung yang ada di sana, kemudian melihat hasil panen jagung yang sudah ditanam sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, hasilnya besar-besar. Oleh pendukungnya Prabowo ini kemudian foto-foto ini dicomot, kemudian dipamerkan, diklaim seolah-olah ini adalah hasil kerja food estate Prabowo, padahal bukan. Sementara tanggung jawab Prabowo ketika dia diamanahi untuk memegang food estate yang ada di Kalimantan, untuk menanam singkong di sana, ini gagal total. Meskipun nggak semua, tapi sebagian besar ini singkongnya jadinya hasilnya kecil-kecil. Sementara kerusakan lingkungan ini sudah terjadi, kemudian habitat hewan-hewan di sana juga terancam, tapi hasilnya mengecewakan, tanahnya kemudian kering. Kemudian Prabowo Subianto ini juga berdalih ngeles bahwa sebetulnya ini anggarannya belum ada. Lah kalau anggarannya belum ada, kenapa kau sudah ditebangi duluan? Ini kan aneh. Apalagi banyak beredar kabar bahwa kroni-kroni dari Prabowo, kemudian anak-anak perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Prabowo Subianto ini ikut cawe-cawe ada di sana. Takutnya ini terjadi sebuah bancaan anggaran yang nilainya hampir 1,5 triliun rupiah untuk food estate yang ada di Kalimantan Tengah ini. Takutnya ini terjadi bancaan, jangan sampai ini terjadi. Nah, saya meyakini bahwa Prabowo Subianto sepertinya nggak ingin ini terjadi, tapi tidak ada tindakan. Dia justru malah meninggalkan ini, kemudian malah sibuk pamer foto kedekatan dengan Presiden Jokowi. Bukannya menuntaskan tanggung jawabnya, bukannya menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, malah ditinggalkan begitu saja, kemudian dia malah sibuk pencitraan, pamer foto kesana kemari, fotonya dengan Presiden Jokowi. Inilah yang membuat pendukungnya ini sibuk mencuci tangan sekarang, sibuk justru malah menyalahkan Presiden Jokowi. Nah, kalau memang Anda ini ingin pamer foto, kemudian pencitraan untuk menaikkan elektabilitas Anda, untuk membersihkan nama Anda, boleh-boleh saja. Tapi tugas yang sudah diamanahkan ini kan harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan tugasnya ini ditinggalkan, lalu sibuk pencitraan dengan pamer foto dengan Presiden. Biar masyarakat ini bisa menilai bahwa Anda ini sebetulnya bisa diberi amanah, bisa bekerja, bisa menyelesaikan tugas. Nah, kalau masyarakat ini kemudian banyak yang menyalahkan Presiden Jokowi, ya saya tidak bisa mencegah itu. Memang ada kesalahan dari Presiden Jokowi, tapi bukan total, bukan murni kesalahan Presiden Jokowi. Kesalahannya di mana? Menunjuk orang yang tidak tepat. Tapi kalau bagi saya, Presiden Jokowi ini memang sepertinya ingin ngetes sebetulnya. Kamu, kalau misalkan diberi amanah, diberi tugas begini, mampu nggak menjalankan ini? Bisa nggak? Sepertinya seperti itu kalau bagi saya ya. Presiden Jokowi ini seolah-olah ingin ngetes. Bener nggak kamu bisa kerja? Tapi ternyata enggak. Nah, jangankan tugas yang bukan sebagai tupoksi dia untuk ngurusi food estate. Yang sesuai tupoksi dia ada sebagai Menteri Pertahanan aja, dia malah beli pesawat bekas dengan harga triliunan. Ini kan yang membuat kita menjadi ragu-ragu, nih orang sebetulnya niat nggak sih memainkan perannya nanti untuk menjadi presiden, atau hanya ingin mengejar status atau ingin mengejar posisi sebagai presiden tanpa mau memainkan perannya dia sebagai presiden.
Ayolah ayah Prabowo, kalau misalkan memang ingin maju sebagai capres, tunjukkan kapasitas Anda, tunjukkan kualitas Anda sebagai orang yang mampu menjalankan amanah, orang yang mampu menjalankan tanggung jawab tugas yang sudah diberikan. Jangan seperti ini. Diberi tanggung jawab malah ditinggalkan, nggak selesai, malah sibuk pencitraan, kesana kemari pamer foto dengan Presiden Jokowi. Dan yang seperti ini mau maju menjadi capres. Dibelain lagi sama pendukungnya, dibelain oleh para buzzer-buzzernya dan anak buahnya. Nah, kalau ini tidak segera diselesaikan, kemudian pendukungnya justru malah menyerang balik Presiden Jokowi, ini justru malah salah kaprah. Jangan sampai pendukung Anda dibutakan, kemudian menyerang Presiden Jokowi secara membabi buta, padahal sebetulnya yang salah adalah junjungannya sendiri. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk program Food Estate yang sukses. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.